Oke guys, selamat datang di channel Stock Horseman. Ya, kita tahu setiap investor yang berinvestasi di bursa saham itu nggak semuanya tahu tentang emiten yang dia beli. Bahkan ada yang beli karena namanya bagus, ada yang beli karena lagi booming. Nah, hari ini kita mau bahas tentang salah satu emiten yang bergerak di bidang sektor properti, yaitu PT Modern Land Realty gitu. Kenapa sih kita harus tahu? Karena gini, kalau kita berinvestasi, pasti kita harus tahu apa yang kita investasikan. Misalkan teman kita ngajakin bisnis, kita harus tahu dong bisnis apa, partnernya siapa, prospeknya bagaimana, apakah bagus atau enggak, apakah profitable atau enggak. Nggak mungkin tiba-tiba karena namanya bagus gitu ya, langsung kita invest. Nah, itu kan pasti investasi yang tidak bijaksana. Bahkan Peter Lynch selalu bilang, buy what you know what you buy. Jadi, beli yang kita tahu dan tahu yang kita beli. Nah, kita hari ini mau tahu tentang Modern Land Realty. Nah, secara perusahaan, Modern Land ini bergerak di bidang pengembang atau developer properti yang sudah lebih dari 30 tahun. Nah, perusahaan ini salah satu mengusung konsep kota modern, ya seperti kota di Tangerang, yang juga salah satu pelopor konsep township juga. Jadi selain dia bangun hunian, bangun perkantoran juga, bangun environment-nya dikonsepkan dengan baik, Modern Land ini juga terus mengembangkan inovasi gitu agar terus menciptakan keunggulan-keunggulan komparatif. Seperti kita tahu, banyak yang bergerak di bidang sektor properti. Nah, kenapa sih Modern Land ini punya nilai saing yang berbeda dengan kompetitor lainnya? Oke, kita mau bahas dari company profile, urban development, industrial estate, hospitality leisure, future project, dan financial information. Mungkin dari tabel ini kita nggak akan bahas semua, mungkin akan gue bahas dari poin-poin yang menurut gue penting aja. Ya, yang pertama dari company profile. Nah, Modern Land ini apa yang membedakan Modern Land dengan company lainnya? Milestone-nya seperti apa? Orang-orang di balik Modern Land-nya itu seperti apa? Kayak kita tahu bisnis itu kan nggak cuma dalam usahanya, tapi kita juga tahu harus orang-orang di belakangnya siapa. Contoh, kalau teman-teman saya ajakin bisnis, saya kenalin partner bisnis namanya eh, Ujang Sumirno misalkan ya, teman-teman nggak tahu siapa Ujang Sumirno, itu nama karangan saya doang kan. Tapi kalau teman-teman diajakin bisnis misalkan sama Haritanu atau diajakin bisnis sama Surya Paloh atau Prajogo Pangestu, nah itu kan beda cerita nih. Nah, kita harus tahu nih siapa orang-orang di baliknya. Oke, langsung aja. Nah, kenapa Modern Land? Jadi katanya Modern Land ini dalam company profile bilang largest remaining real land bank in Jakarta. Jadi salah satu developer yang punya cadangan tanah terbanyak yang masih ada di Jakarta gitu ya. Jadi di Jakarta kan padat nih. Jadi dia bilang cadangan tanahnya cukup banyak. Salah satu the largest gitu ya. Yang kedua, largest industrial estate in Greater West Jakarta. Jadi dia punya lingkungan industrial yang salah satu terbesar di Jakarta Barat atau di barat Jakarta. Nah, strategic land banking artinya dari cadangan lahan yang dia punya, dia sudah konsepkan untuk dibangun seperti apa secara strategically. Nah, Motherland juga mengklaim dirinya sebagai fast growing company, established company, company sudah berjalan sejak 1983 dan memiliki portofolio yang terdiversifikasi gitu ya. Terus kalau kita mau invest di modern land, growth strateginya seperti apa? Strategi untuk bertumbuhnya seperti apa? Yang pertama, dia punya wide coverage of segment. Artinya, segmen konsumen yang dituju itu bervariatif dan besar cakupannya. Ya, kalau kita bisa lihat, launch different housing cluster with various price. Jadi dia buat tempat tinggal hunian dengan rentang harga yang berbeda-beda untuk menjangkau segmentasi consumer yang berbeda-beda juga gitu ya. Develop high-rise residence and halal industry. Jadi dia mengembangkan apartemen, high-rise residence dan halal industri, industri halal. Yang berikutnya multi-purpose land absorption. Jadi penyerapan lahan itu digunakan untuk multifungsi. Seperti expanding commercial area, memperluas area komersil. Terus juga engage strategic investor to develop and cope with the diversified market demand. Jadi sesuai dengan market demand yang ada. Strong land acquisition. Jadi secara akumulatif dan berkelanjutan, perusahaan melakukan akuisisi-akuisisi terhadap lahan-lahan yang ada, salah satunya di modern Bekasi. Active buy land and replenish land bank as required. Jadi selalu cari lahan-lahan baru yang bisa dikembangkan. Develop recurring revenue stream. Jadi perusahaan juga mengembangkan arus pendapatan dari berbagai channel atau berbagai peluang yang bisa dioptimalkan.
milestone-nya seperti apa? Nah, kalau kita lihat tahun 1983 perusahaan ini berdiri. Nah, kemudian dia launching Kota Modern tahun 89, IPO di 93, kurang lebih berarti sudah 29 tahun, hampir 30 tahun. Ini juga tahun 1994 juga issue first IDR bond, terus dan 2012 acquired atau memiliki Novotel di Gajah Mada dengan nilai 130 miliar dan banyak lainnya. 2013 ya seperti yang kita tahu nih. Kalau teman-teman dari arah Kelapa Gading mungkin sebelum ke Bekasi, di tengah-tengahnya ada Jakarta Garden City yang ada Ion Mall-nya, ada IKEA juga. Nah, ini JGC dari 2013. Nah, udah ada Ion di 2013 dan ada IKEA juga di 2016. Dan sekarang kalau kita lihat IKEA-nya sudah mulai buka, sudah buka ya. Dan di 2017 melaunching Global Notes gitu. 2018 sampai 2021 kurang lebih milestone-nya seperti ini. Lease will bail in, terus Cleon Park apartemen groundbreaking di Jakarta Garden City dan lainnya. Nah, orang-orang seperti apa sih yang menggerakkan Modern Land, yang memiliki visi Modern Land ini mau dibawa kemana, apa yang harus dihadapi, dipersiapkan dalam melihat situasi pasar, mengoptimalkan segala sesuatu. Nah, ini BOC, Board of Commissioner. Commissioner tugasnya kasih advice, kasih arahan. Director tugasnya apa? Melaksanakan arahan. Kalau komisioner mengawasi, director memastikan pekerjaan yang ditetapkan sesuai strategik berjalan, dieksekusi dengan baik gitu ya. Jadi ada BOC, Presiden Komisionernya, ada Bapak Luntungan Honoris, Bapak Dwi Priyatno, Bapak Edwin Lim, Bapak Iwan Suryawijaya, dan Ibu Nita Tanawijaya. Ini sebagai komisioner. Nah, biasanya kalau namanya sama nih belakangnya, mungkin ada keluarga atau masih hubungan anak gitu mungkin ya. Ini ada Presiden Direkturnya, ada William Honoris, ada Direktur juga Dharma Mitra, David Iman Sentosa, dan Herman. Kalau kita nggak tahu siapa orang-orang ini, kurang lebih backgroundnya seperti apa, kita cuma tahu nama, kita bisa cari tahu nih. Oke, Bapak Luntungan Honoris ini menjabat sebagai komisaris utama sejak 2007 nih. Berarti dia udah lama banget. Pendiri PT Modern Photofilm 1973, Direktur Utama Honoris Jaya, Direktur Modern Land dari 1985, dan Direktur Utama Modern Land Realty di 2000 sampai 2007. Ya, jadi Direktur ke Direktur Utama. Bapak Dwi Priyatno, yang menarik ini nih. Bapak Dwi Priyatno pernah menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya. Beliau diangkat sebagai Irwasum Polri memperoleh pangkat Komisaris Jenderal atau Komjen Pol di tahun 2014. Jadi ini salah satu komisioner dari PT Modern Land adalah mantan dari Kapolda Metro Jaya atau former pernah menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya. Kemudian Edwin Lim. Nah, ini eh, insinyur teknik sipil, jadi berpengalaman 19 tahun di industri properti. Jadi beliau sebagai komisioner mungkin yang akan lebih aktif dalam memberikan pengawasan terhadap pengembangan-pengembangan dari lahan-lahan yang ada. Nah, beliau juga BPOD ya, BPOD dari Real Estate Indonesia atau REI di Jakarta, dan pengurus Kamar Dagang dan Industri atau Kadin di Kompartemen Properti. Jadi beliau ini Bapak Edwin Lim sudah lama berkecimpung dalam industri properti. Apalagi gelar insinyurnya juga memadai gitu, teknik sipil jadi rada inline. Kemudian Ibu Nita Tanawijaya. Ibu Nita ini lebih banyak berkecimpung di bagian finance. Seperti kita lihat, gelar sarjana ekonomi akuntansi, S2, Magister Manajemen Keuangan dari Setia Nusantara, jadi auditor di KAP juga, dan terakhir menjabat saat ini masih menjabat sebagai Direktur Keuangan. Kemudian komisaris yang terakhir adalah Iwan Suryawijaya. Nah, ini beliau mengawali karir di divisi pemasaran. Kemudian dipercaya sebagai Direktur Pengelola dari Modern Indo Citra dan di Modern Realty sebagai Direktur sebelum diangkat sebagai Komisaris Perseroan. Jadi merupakan orang yang cukup lama juga nih ada di Modern Land yang banyak bergerak di bidang pemasaran. Direkturnya siapa? William Honoris. Ini menyelesaikan pendidikan di bidang ekonomi di University of Southern California di 1997. Startingnya dari divisi pemasaran di International Minfit di Vietnam. Kemudian 1988 mencapai sebagai posisi direktur. Nah, ini kurang lebih 9 tahun sejak 2005. Kemudian ada direktur lainnya, Direktur Personal and Legal, Bapak Dharma Mitra. Ini sarjana ekonomi di Institute Business Indonesia. Lanjut ke Business Administration di India. Jadi MBA juga, memperoleh gelar MBA. Strategi konsentrasinya di Business Planning di Edinburgh Business School English
Dia juga pernah menjadi General Human Manager Resource, HRD juga, pernah jadi HRD di Agung Podomoro Group. Nah, ini telah bergabung di Modern Land selama 6 tahun sebagai HRD Division Head. Kemudian David Iman Sentosa sebagai Director. Nah, beliau ini pernah menjabat sebagai Chief of Astra Property, jadi Astra International. Beliau juga ambil S2 di Master of Science di bidang perencanaan kota dan desain dari Fakultas Arsitektur Universitas Teknologi Delft di Belanda. Saat ini masuk kedua berkarir bersama perseroan. Jadi, Commissioner dan BOD Board of Director bekerja sama untuk tujuan jangka panjang perusahaan bisa dicapai melalui langkah-langkah strategis yang dieksekusi dengan baik oleh para director. Kemudian ada Bapak Herman Goh, ini Director PT Modern Land pada 2021 tanggal 5 November, pendidikan latar belakangnya Computerized Accounting di Universitas Bina Nusantara, BINUS. Concernnya ke Finance dan Accounting. Jadi Bapak Herman ini banyak berurusan dengan keuangan, jadi Direktur Keuangan Perseroan. Nah, kita udah tahu tuh tadi bagaimana sahamnya. Jadi sahamnya itu 18% dimiliki oleh Honoris Corporindo dan masyarakat sebanyak 45,53%. Ya, berarti komposisi saham di masyarakatnya maksudnya cukup besar ya dibandingkan dengan industri-industri lain gitu. Hayanto dan Penin Sekuritas masing-masing memiliki estimasi sekitar 8%. Dan sisanya 7%, 6% dimiliki oleh CIMB Singapura dan treasury-nya 4,6%. Ini jajaran BOD dan DOC kita udah bahas tadi dan komposisinya adalah hampir 80%, bisa dibilang 70% sekian itu dimiliki oleh lokal dan sisanya dimiliki oleh asing sebesar 20-30%. Nah, ini anak perusahaan dari PT Modern Land, kita bisa lihat. Nah, ini anak perusahaannya kalau kita mau lihat dari PT MSS, MSS adalah Mitra Sindo Sukses dan MSM, MGL, MIE, MMM, MPI, MMP, MMS, ML, ada PT, terus ada PT MLO, juga GGCV. Nah, ini adalah perusahaan-perusahaan yang merupakan anak perusahaan dari Modern Land Group. ML Markuland Pta Ltd Limited. Jadi ada di Singapura juga, ada asosiat juga, ada di Indonesia. Jadi sekitar dua negara lah, Indonesia sama Singapura. Portofolio inti utamanya apa? Yang pertama urban development. Jadi dia mendevelop perkotaan, development of landed residential properties within Gate Township. Jadi konsepnya township nih. Jadi kalau teman-teman lihat Jakarta Garden City, ada perumahan, ada ruko, ada mallnya juga. Modern Land Cilegon, Kota Modern, Modern Bekasi, Modern Hill, Modern Park, you name it. Kemudian hospitality-nya, mereka juga punya revenue stream dari hospitality business di Novotel Gajah Mada. Terus ada Country Club, Modern Golf and Country Club, Swiss Bell Inn di Modern Cikande. Juga mereka punya industrial estates di Modern Hala Valley di Bekasi dan core portfolio lainnya. Jadi ini adalah merupakan portofolio inti dari mereka. Nanti kita bisa lihat juga kontribusi dari tiap-tiap portofolio itu seperti apa di slide selanjutnya. Nah, ini kalau kita lihat daerah yang masih bisa dikembangkan oleh PT Modern Land itu masih sebesar 1.587 hektar, masih banyak banget. Jadi di Jakarta Garden City ini masih juga setelah dikembangkan masih ada 112 hektar yang bisa dikembangkan ya. Kalau kita lihat Jakarta Garden City mampir-mampir lihat masih banyak lahan kosong yang bisa dikembangkan. Terus ada Modern Cikande Industrial ini masih banyak banget, masih 539 something hektar yang bisa dikembangkan. Modern Bekasi Industrial Residensial. Jadi industrinya dia punya di Cikande dan Bekasi. Kemudian ada Modern Land Cilejet. Ini juga township gitu ya. Ada allocated for sale to a property company. Jadi dia punya land bank yang memang sekitar 99 hektar yang masih bisa dijual untuk dikembangkan ke developer property company. Dan tanah-tanah lainnya. Ini project mappingnya dia. Jadi kalau kita lihat nomor satu Jakarta Garden City, terus nomor dua nih Kota Modern, yang ketiga Modern Cikande di dekat Tangerang, terus ada nomor empat ada Modern Hill di daerah Pondok Cabe, Modern Park lagi, Modern Residensial, ada joint venture-nya juga dengan Lotte dan Waskita, ada Industrial Estate dan yang tadi Hospitality dan Commercial Area. Nah, marketing and sales. Jadi kalau kita bahas marketing and sales, jadi ini menarik banget nih. Jadi
Perusahaan dibilang cukup baik dalam mendapatkan revenue di tahun 2022. Nanti kenapa dibilang baik? Nanti saya coba jelaskan. Jadi perusahaan bisa dibilang memiliki 32,8% dari kontribusi sales penjualan dan pemasarannya didapatkan dari industrial. Nah, paling banyak adalah 49% didapatkan dari sektor residensial. Residensial kayak perumahan, ruko. Nah, kita dapat dari sini nih, industri yang kayak tadi tuh di daerah industrial tertentu. Nah, dan 17,8% didapat dari hospitality and others. Nah, kalau kita lihat kayak tadi nih, berarti yang industrial, modern Bekasi Industrial dan Modern Cikande ini berkontribusi sebesar 32,8%. Sedangkan yang urban development ini berkontribusinya sebesar 49%. Sisanya 17,8% seperti Novotel dan lainnya. Nah, kemudian profit. Jadi percuma kalau perusahaan dapat labanya banyak tapi nggak profit. Nah, ini penting juga. Jadi kalau kita lihat profit marginnya di tahun 2020, kita bisa lihat bahkan di tahun 2020 ke 2021 gross profitnya di 2020 turun ya. Kita tahu COVID, siapa yang mau sewa, siapa yang mau beli properti gitu kan. Mall banyak nggak beroperasi juga, sedangkan di 2021 mulai recovery. Jadi kalau kita lihat, ini dari operating income-nya pada tahun 2020 rugi 1,1213 dan pada tahun yang sama net income-nya juga turun 1.764 dan kita bisa lihat nih recovery-nya ada di 2021 meskipun net income-nya masih minus. Di 2022 di kuartal kedua itu berhasil dijawab dengan mencetakkan laba pada net income dan di operating income-nya positif gitu. Ya kita tahu 53% disumbang oleh residensial, 31% industrial dan 17% dari bisnis hospitality. Nah, ini kita lihat nih. Laporan keuangannya. Jadi laba rugi ini di tahun sebelumnya di tahun 2021 rugi 410 miliar dan di tahun rugi ratusan miliar nih. Di tahun yang 2022 kuartal 2 sudah untung 353 miliar. Jadi ini cukup baik, ada pertumbuhan dari laba rugi yang diatribusikan kepada entitas induk. Nah, kita juga bisa lihat pendapatannya paling besar dari mana sih? Kalau dilihat pendapatan, kita breakdown lagi apakah dia jual aset atau apa. Ternyata pertumbuhan paling besar ada penjualan tanah. Jadi land banknya itu terjual. Yang berikutnya adalah rumah tinggal dan ruko yang cukup naik nih. Paling gampang gini, kalau punya teman properti, tanya kira-kira jualan di Ion JGC gimana unitnya, lakunya nggak kenceng nggak gitu kan. Nah, kita bisa tahu tuh jawabannya kurang lebih seperti apa di tahun-tahun itu. Nah, ada EPS, terus ada penjualan bersih juga naik jadi 406 miliar dari sebelumnya 299 miliar. Sehingga pendapatan dari hotelnya yang ini cukup menurun dibanding 2021. Ini pendapatan lain yang kita lihat cukup besar dari lain-lain juga. Totalnya itu pendapatannya naik 466 miliar dari 368 miliar. Nah, ini pendapatan dan beban operasional lainnya. Ternyata pendapatan lainnya diperoleh dari laba atas pembayaran hutang obligasi. Nah, kemudian ini menjadi kontribusi paling besar kenapa pendapatan lainnya tuh bisa naik. Salah satunya dari laba atas pembayaran hutang dan obligasi. Oke, teman-teman. Jadi itu kita bisa lihat dari PT Modern Land ada laporan keuangannya perusahaan ini bisa membalikan dari rugi ratusan miliar menjadi surplus, tapi kita juga harus lihat nih. Biasa perusahaan properti hutangnya banyak gitu. Jadi kemampuan perusahaan untuk memutarkan cash flow itu harus jadi concern utama. Kalau cash flow nggak berputar dengan baik, hutang di perbankan atau hutang dimanapun biasa ada bunga. Biasanya beban bunganya akan besar. Jadi kita akan pantau terus di kuartal-kuartal selanjutnya, apakah pertumbuhan usahanya baik, labanya bertumbuh, cash flow-nya arus kasnya juga bagus, pendapatannya juga meningkat. Nah, ini yang kita bisa harapkan baik para direksi dan BOC bisa menjawab kepercayaan investor melalui saham-saham yang diinvestasikan. Oke teman-teman, jadi itu aja untuk teman-teman bisa kenal apa bisnis dari Modern Land Realty. Selebihnya keputusan investasi menjadi tanggung jawab pribadi dari teman-teman semua. Ini bukan ajakan berinvestasi di satu emiten tertentu. Ini adalah konten edukasi. Biar kita sama-sama tahu nih, emiten apa yang menarik untuk masuk portofolio kita, mana yang kita awasi terlebih dahulu, mana yang mungkin bisa kita tutup atau keputusan investasi lainnya tergantung teman-teman. Sampai ketemu di emiten selanjutnya. See you.